Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ayyuhat tullab wa talibat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu Kitab Tauhid yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Kita telah sampai di pembahasan tentang tabarruk. Beliau di situ menyebutkan wat-tabarruku tafa'ulun minal barakah. Bahwasanya at-tabarruk itu dari wazan tafa'ulun, dari kata al-barakah. Maka wazannya adalah tabarraka, ya tabarruku, tabarruk, ya wazannya tafa'ul. Maksudnya apa? Ai talabun laha, yaitu meminta atau mencarinya. Meminta atau mencari keberkahan. Atau bahasa kita yang lain apa? Tabarruk artinya ngalap berkah. Ngalap berkah. Kemudian keberkahan maknanya wahya katsratul khairi wa dawamuhu. Keberkahan artinya adalah banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan itu. Atau dalam pengertian yang lain ada yang menambahkan wa ziyadatuhu wa numuwuhu, dan bertambah dan berkembangnya juga kebaikan itu. Jadi keberkahan ada yang mengartikan kebaikan itu banyak, kebaikan itu tetap, dan kebaikan itu bertambah. Itulah arti keberkahan. Kemudian perlu kita ketahui secara umum tabarruk itu ada yang dibolehkan oleh syariat kita, ada yang tidak diperbolehkan. Nah, di antaranya tabarruk yang diperbolehkan adalah kita bertabarruk dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya ada sahabat yang bertabarruk dengan keringatnya Nabi. Ada juga yang bertabarruk dengan yang lainnya, dan Nabi membenarkannya. Maka ini menunjukkan bahwasanya apa? Tabarruk dengan Nabi adalah boleh. Namun disebutkan oleh para ulama, tabarruk di sini adalah ketika Nabi masih hidup. Namun setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka tidak lagi dibolehkan untuk bertabarruk dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Menutup pintu kesyirikan. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, diantaranya yang dibolehkan adalah bertabarruk dengan Al-Quran. Karena Allah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu apa? Kitab mubarak, kitab yang diberkahi. Tentu kita bertabarruk dengan Al-Quran dengan cara yang dibenarkan. Bagaimana caranya? Ya dengan membacanya, dengan mempelajarinya, dengan memahami dan mengamalkannya. Ya, kemudian yang lain diantaranya yang kita dibolehkan adalah bertabarruk dengan air Zam-Zam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim, innaha mubarakah, bahwasanya air Zam-Zam itu adalah berkah. Maka kita boleh mengambil keberkahan atau bertabarruk dengan air Zam-Zam. Sebelum minum, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa kemudian kita minum air Zam-Zam itu. Maka itu diperbolehkan sesuai dengan riwayat yang dibawakan oleh Imam Muslim. Nah, itu diantaranya. Jadi ada yang boleh. Ya, jadi ada tabarruk yang boleh. Namun beliau di sini menyebutkan hukum tabarruk yang syirik. Ya, hukum yang tabarruk yang dilarang. Bahkan hukumnya di sini apa? Syirik. Kata beliau, "Wat tabarruku yakunu syirkan fi halaini." Dan bertabarruk itu hukumnya adalah kesyirikan di dalam dua keadaan. Yang pertama, ulahuma ayyakuna syirkan akbar idza i'taqadal mutabarriku istiqlalal mutabarrak bihi fit ta'thir. Yang pertama, hukumnya tabarruk itu bisa apa? Menjadi syirik besar. Bagaimana? Jika orang yang bertabarruk, orangnya meyakini istiqlalal mutabarrak bihi. Orang yang bertabarruk meyakini kebebasan
atau kemerdekaan yang dimintai keberkahan. Maksudnya apa? Istiqlal di situ. Jadi yang dia mintai keberkahan itu dengan sendirinya bisa memberikan pengaruh, fit ta'thir. Dengan sendirinya memberikan pengaruh, memberikan keberkahan. Maka kalau dia meyakini hal yang seperti ini, maka ini bisa menjadi syirik yang besar. Syirik besar. Ini juga berlaku kepada sebab-sebab yang dibolehkan, seperti bertabaruk dengan Nabi, atau bertabaruk dengan Al-Quran, atau bertabaruk dengan air Zam-Zam. Jika orang yang bertabaruk dengan hal-hal yang ini, dengan sebab yang dibolehkan, meyakini dengan sendirinya sarana-sarana tadi bisa memberikan keberkahan, maka ini bisa menjadi syirik besar. Karena walaupun sebabnya itu boleh, kita tidak boleh meyakini keberkahan itu datang dari sebab-sebab tadi. Tetap kita meyakini bahwasanya keberkahan itu datangnya dari Allah. Namun hal-hal yang dibolehkan oleh syariat tadi hanya sebagai apa? Sebagai sebab atau sebagai wasilah saja. Itu untuk sebab yang dibolehkan. Kita tetap meyakini bahwasanya Allah yang memberikan keberkahan. Lalu bagaimana jika yang dijadikan sebab itu malah tidak tetap, ya, tidak tetap secara syar'i? Maka hukumnya di sini akan lebih berat hukumnya. Jadi kita tetap meyakini keberkahan itu datangnya dari Allah. Yang Allah bolehkan tadi hanya sebagai apa? Sebagai sebab saja. Kemudian yang kedua, wal ukhra, dan yang lain, ayyakuna syirkan asghar. Jadi bertabarruk itu ada yang hukumnya syirik kecil. Walahu suratani, dan untuk yang syirik kecil ini memiliki dua gambaran. Fasuratul ula, gambaran yang pertama, an yattakhidha littabarruki sababan lam yathbut kaunuhu kadzalik. Yaitu dengan menjadikan sebab untuk tabarruk itu sebab yang tidak tetap keberadaannya untuk dijadikan sebab bertabarruk. Jadi tidak ada nas syar'i yang mengatakan bahwasanya sebab itu adalah sebab yang dibolehkan. Ya. Jadi dia bertabarruk dengan sesuatu yang tidak dibolehkan oleh syar'i. Misalnya apa? Dia dengan sendirinya mengatakan saya bertabarruk dengan batu ini, atau bertabarruk dengan cincin ini, karena ini adalah pemberian fulan, ini adalah pemberian fulan. Nah, maka ini adalah sebab yang tidak syar'i. Kalau tidak ada dalilnya, maka harus ada dalilnya. Fahuwa la ya'taqidu istiqlalahu bit-ta'thir. Tapi walaupun sebabnya itu tidak ada dari nas, tidak ada nas syar'i yang mengatakan sebab itu syar'i, tapi dia tidak meyakini sebab itulah yang memberikan keberkahan. Jadi dia tetap meyakini bahwasanya Allah yang memberikan keberkahan, namun sebab yang dia jadikan untuk bertabarruk itu tidak ada nas syar'inya. Maka ini hukumnya apa? Syirik kecil. Wa yunziluhu manzilatas sabab. Kemudian dia menempatkan sebab yang tidak syar'i tadi seperti sebab yang syar'i. Padahal dia apa? Lakinnahu sababun lam yasbut kaunuhu lil barokah. Dia adalah sebab yang tidak tetap secara syar'i untuk dijadikan sebab keberkahan. Maka ini bisa apa? Menjadi sebab yang menjadikan dia jatuh kepada syirik kecil. Maka sebabnya harus dengan sebab yang syar'i, bukan sembarangan. Kemudian gambaran yang kedua untuk syirik kecil dalam hal bertabarruk adalah raf'us sababil ma'dzun bihi fil barakah fawqal ma'dzuni bihi syar'an. Yang kedua adalah mengangkat sebab yang dibolehkan. Jadi sebabnya syar'i, ya, Al-Quran atau dengan Nabi SAW atau dengan air Zam-Zam atau dengan sebab yang lain yang sesuai syar'i. Tapi dia meninggikan sebab-sebab ini di atas kedudukannya secara syar'i. Iya. Jadi dia meninggikan, melebih-lebihkan. Fal ma'dzun bihi syar'an fil asbab al-istibsyaru biha wal itminanu ilaiha.
Maka sebab-sebab yang diizinkan tadi secara syar'i adalah sebagai alistibsyar, hanya sebagai kabar gembira dan agar kita tenang kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab tabaruk yang syar'i hanyalah untuk istibsyar, untuk kabar gembira dan juga agar kita tenang. Berkata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra walitatma'inna bihi qulubukum." Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai busyra, sebagai kabar gembira dan juga agar hatimu menjadi tentram karenanya. Jadi kita harus meyakini sebab yang dibolehkan itu hanyalah sebagai busyra dan agar kita menjadi tenang. Jadi tidak kita tinggikan di atas hal itu. Tidak kita yakini bahwasanya Al-Quran lah yang memberikan kita keberkahan, atau Nabi lah yang memberikan kita keberkahan, atau air Zam-Zam lah yang memberikan keberkahan. Ini tidak mengangkatnya di atas kedudukannya. Padahal dia cuma sebagai sebagai kabar gembira. Harusnya kita meyakininya hanya sebagai kabar gembira sebagaimana kata Allah, dan juga sebagai penenang hati kita, namun yang memberikan keberkahan tetap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, fal asbabu yundaru ilaiha istibsyaran wa tuminanan. Maka sebab-sebab tadi adalah dilihat kepadanya hanya sebagai kabar gembira dan agar kita menjadi tenang. Fala turfa'u fawqa hada, maka tidak diangkat di atas anggapan ini. Fa idza rakana ilaihal abdu rukunan kulliyan waqa'a fi syirkil asghar. Jika dia tenang, atau jika seorang hamba itu tenang kepadanya dengan pasrah yang seluruhnya secara keseluruhan, waqa'a fi syirkil asghar, maka dia telah terjatuh di dalam syirik yang kecil. Li'annahu ja'ala lis-sababi ma laysa lahu min i'tiqadis sababiyah, karena dia menjadikan untuk sebab itu hal-hal yang tidak menjadi keyakinan secara sebab. Fa innahu la yablughu hadzal mablagh, maka sesungguhnya sebab tadi tidak mencapai pada derajat ini. Ya, jadi singkatnya seperti itu. Walaupun sebab itu syar'i, tapi kalau kita menjadikannya itu tinggi, tidak sesuai yang Allah izinkan, yaitu hanya sebagai kabar gembira dan agar kita menjadi tenang, kita malah menganggapnya bahwasanya keberkahan itu berasal darinya, sebab min syar'i tadi, maka ini bisa jatuh kepada syirik kecil juga. Kemudian seperti bentuk yang pertama tadi, surah Ula, kalau sebabnya itu tidak syar'i malah, namun kita tetap meyakini Allah yang memberikan keberkahan, tapi dengan sebab yang tidak syar'i, maka itu juga termasuk syirik kecil. Wallahu a'lam bishawab. Kata beliau, wa hadha amrun yaqa' fin nasi katsiran. Ini adalah hal yang terjadi banyak di antara manusia. Wala yaslamu minhu illa man sallamahu Allah. Dan tidak ada yang selamat darinya, dari keyakinan ini tadi, kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Fakana tawajjuhuhu lil asbabi huwa tawajjuhut mi'nanin ilaiha wastibsyarin biha. Maka hendaknya tawajjuh, yaitu hatinya itu menuju kepada sebab itu adalah sebagai tawajjuh itminan, hanya tertuju sebagai ketenangan saja dan juga sebagai kabar gembira. Fala yazidu tawajjuhu qalbihi ilaiha fawqa dhalik, dan tidak bertambah, harusnya tidak bertambah penujuan hatinya itu di atas itu saja, hanya sebagai kabar gembira dan agar hati menjadi tenang. Bi'ilmihi bi'annal amra amrullah, bahwasanya dia harus meyakini itu, dan semua perkara adalah perkaranya Allah, urusan itu yang mengatur adalah Allah. Fa innallaha idza syaa anfada hadhil asbaba fa'amilat, maka sesungguhnya Allah jika berkehendak, maka Allah akan menjadikan sebab ini tadi bekerja, bisa memberikan keberkahan.
Wa idza syaa Allah subhanahu wa ta'ala mana'a sababaha falam yajri amaluha. Dan jika Allah berkehendak, maka Allah akan menjadikan apa? Sebab ini tadi tercegah untuk bekerja. Jadi sebab ini walaupun sudah syar'i, namun jika Allah berkehendak, Allah tidak akan menjadikannya apa? Menjadikannya sebab keberkahan. Jadi keberkahannya tidak akan datang jika Allah berkehendak, walaupun sebabnya sudah syar'i. Maka tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita perlu pahami di sana ada sebab yang syar'i, ada sebab yang tidak syar'i. Maka kita hendaknya bertabarruk mencari keberkahan dengan sebab-sebab yang syar'i, dengan tidak meyakini bahwasannya sebab itulah yang mendatangkan keberkahan untuk kita. Namun keberkahan tetap datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.